Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi teman-teman bareng saya Leo Ikals. Tentunya di podcast Leo Ikals. Dan ini merupakan podcast pertama saya yang mudah-mudahan ke depan bisa menemani teman-teman semua yang mungkin merasakan kegalauan ataupun merasakan apapun juga ya. Ya buat ngisi waktu aja teman-teman ya. Kadangkala manusia butuh juga sih untuk bisa menuangkan pikirannya gitu kan. Kadang ada orang yang nggak bisa secara langsung gitu kan. Makanya zaman yang canggih seperti ini, adanya podcast semacam ini itu bisa menjadi media buat orang-orang yang mungkin nggak tahu gitu kan ya mau seperti apa menuangkannya. Tapi mudah-mudahan dengan podcast ini selain buat meluangkan, melegakan diri saya sendiri, podcast ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan di podcast pertama ini saya ingin ngebahas sebuah kegalauan gitu kan ya. Aduh, udah mulai galau-galau aja ya. Gak apa-apa deh, karena kegalauan itu kan pertanda bahwa kita memang hidup. Bener gak sih teman-teman ya? Kadang lucu juga ya, bermulai dari kegalauan gitu kan. Emang banyak juga hal-hal bermula dari kegalauan itu jadi sebuah karya besar. Bisa jadi juga mungkin aja gitu kan ya, mungkin aja podcast ini juga awal dari saya untuk menapaki suatu hal yang besar di kedepannya. Dan juga buat teman-teman juga, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu kan ya. Buat teman-teman, mudah-mudahan juga siap untuk mengosongkan gelasnya sedikit gitu kan ya, untuk mendengarkan podcast saya gitu kan ya. Jadi belit-belit gini kan ya, grogi ya awal-awal nih teman-teman, mohon maklumnya aja. Kali ini sih baik lagi tentang kegalauan gitu kan, kegalauan yang sedang saya rasakan, yang sedang saya alami saat ini, yaitu kadang-kadang berpikir untuk idealis atau realistis. Mungkin gak sih, mungkin ada gitu di antara teman-teman yang saat ini juga merasakan atau lagi galau banget gitu kan, mau tetap idealis atau realistis aja gitu. Mungkin saat ini teman-teman sedang menggeluti satu bidang, tapi ternyata bidang itu belum bisa menghidupi teman-teman. Kita ambil contoh simpel aja. Mungkin teman-teman saat ini bergelut di dunia musik. Teman-teman jago sekali musik, main musik gitar mungkin ya. Sudah ngeband mungkin sedari dulu, ngeband, mungkin ikut lomba gitu kan ya. Intinya bermain musiknya sudah kemana-mana gitu kan ya. Sudah mencoba sana sini. Hingga gak terasa hari ini umur teman-teman sudah bisa dibilang sudah mulai zona merah gitu kan ya. Zona merah maksudnya ya sudah mulai berpikir untuk berkeluarga, sudah mulai berpikir gitu kan lebih dewasa, sudah mulai berpikir gak cuman buat diri sendiri. Aduh, itu sih yang saya rasain juga teman-teman. Saat ini saya ada beberapa bidang yang saya geluti sih. Di bidang literasi, nulis, kemudian juga ngeband juga gitu kan. Walaupun ya gak terlalu ini banget, tapi ya lagi menggeluti juga lah gitu. Kemudian juga di ngajar juga, sama satu lagi seneng sama sharing-sharing seperti inilah, siaran radio, bikin podcast juga seperti ini. Pokoknya asik juga sih lah aktivitas-aktivitas itu menurut saya ya. Tapi ternyata aktivitas-aktivitas tadi belum bisa menghidupi sih, belum bisa mencukupi sih lebih tepatnya. Ini sudah mulai menghasilkan lah, walaupun sedikit-sedikit gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillah lah, disyukuri aja. Mudah-mudahan dengan disyukuri
malah akan bertambah juga kan. Nah teman-teman juga mungkin lagi merasakan hal seperti itu juga gitu kan. Saat ini sudah menggeluti satu bidang, tapi ternyata bidang tersebut belum bisa mencukupi kehidupan teman-teman. Apalagi sudah mulai berkeluarga misalkan gitu kan. Sudah mulai ada tanggung jawab untuk istri, apalagi kalau sudah punya anak. Aduh gimana gitu kan ya. Apakah memang harus tetap idealis mempertahankan hidup kita tadi gitu kan, bahwa hidup itu harus sesuai passion kita, tapi ternyata passion itu belum bisa mencukupi hidup kita. Lalu gimana? Apakah sudah gitu kan kita relakan aja? Ini yang bakal kita bahas nih teman-teman ya. Ini pembahasan yang cukup menarik lah menurut saya. Mudah-mudahan teman-teman juga tertarik juga untuk sama-sama menyimak podcast ini ya. Oke. Ada dua pilihan tadi, idealis atau realistis. Nah, kalau mau idealis itu kan yang pertama nih, bahas idealis dulu nih teman-teman ya. Kalau mau idealis itu kan ya, kita butuh hidup loh teman-teman. Iya enggak sih? Buat beli pulsa gitu kan ya, buat beli kebutuhan sehari-hari. Mau makan apa, kalau misalkan contoh tadi ya, musik yang kita bikin ternyata belum bisa menghasilkan teman-teman. Tapi kita senang gitu kan, bikin lagu setiap hari, ngulik setiap hari, senang banget gitu kan. Tapi itu tadi, banyak sekali tuntutan-tuntutan di dalam hidup kita. Gimana caranya gitu kan ya? Apakah kita sudah tinggalin aja lah, udahlah musiknya gitu kan ya, kita tinggalin, kita cari lowongan kerja gitu kan, yang bisa, yang pasti sudah menghasilkan setiap bulannya, seperti itu aja gitu, sudah selesai berarti. Nah kita coba realistis tadi gitu kan ya, udah cari pekerjaan, cari loker gitu kan sana sini, dan mungkin dapat gitu kan, ya udah hiduplah kita di situ dengan gajian sekian. Tapi akhirnya apakah kita bisa bahagia nggak sih? Harus dipikirkan juga sih teman-teman ya. Untuk itu sih kalau saya pribadi saat ini adalah tidak memilih salah satu teman-teman, tetap menjalani dua-duanya. Ya elah, maksudnya gimana gitu ya. Padahal tadi pertanyaannya kan idealis atau realistis ya. Tapi iya beneran sih teman-teman ya, saya memilih dua-duanya loh. Saya lebih memilih dua-duanya. Jadi gini, memang saat ini aktivitas saya nih memang bisa dibilang belum mencukupi. Contoh misalkan dari nulis nih teman-teman ya, dari nulis ini ternyata emang belum bisa menghasilkan gitu kan. Walaupun saya tahun kemarin terbitin satu buku indie ya, dengan cara indie ya, walaupun royaltinya gitu kan ya lumayan lah gitu kan, tapi emang karena ya nggak terlalu banyak gitu kan ya cetakannya, jadi ya udahlah cukup buat balik modal aja. Nah tapi kita butuh hidup juga tadi itu ya. Hanya kalau saya sih ya udah jalanin aja gitu. Maksudnya kita cari itu peluang lain, pekerjaan yang lain. Tapi misalkan kalau saya sendiri aktivitas yang sudah menghasilkan seperti mengajar, siaran radio gitu kan ya. Nah, sebenarnya sih itu hobi juga, cuman ya itu sudah masuk pekerjaan juga gitu. Ada hasil juga dari dua hal tadi gitu kan. Ada hasil buat hidup lah sehari-hari gitu kan, dari dua kegiatan tadi. Nah di samping atau di sela-sela saya mengajar, di sela-sela saya siaran, saya tetap nulis. Ya walaupun gak serajin-rajin banget sih gitu kan ya, tapi memang harus dirutinkan lah biar jadi buku gitu kan ya, nanti diterbitin lagi. Mudah-mudahan sih nanti ketemu jodohnya sama
penerbit-penerbit yang sudah besar gitu kan, dan akhirnya nanti saya bisa populer, bisa menghasilkan juga dari situ kan, luar biasa. Jadi intinya gini sih teman-teman ya, gampangnya kalau teman-teman saat ini mengalami hal yang sama seperti saya, harus idealis atau realistis. Kalau menurut saya dua-duanya jalanin aja. Teman-teman harus realistis. Teman-teman saat ini harus cari sesuatu yang pasti untuk bisa menghasilkan. Misalkan teman-teman jadi YouTuber gitu kan ya, belum menghasilkan. Ya teman-teman jangan terus fokus sama YouTuber dulu gitu kan. Jangan fokus banget di situ dulu. Teman-teman cari pekerjaan supaya bisa menghasilkan, supaya bisa mengisi perut teman-teman dulu. Nah, sambil itu semua, teman-teman jangan pergi gitu kan, maksudnya jangan nggak pernah nengok sama sekali dengan passion, dengan idealisme teman-teman gitu. Harus tetap dijaga. Tiap hari tetap aja bikin konten gitu kan, atau cari-cari ide, bikin skrip, atau kalau misalkan di musik tadi ya bikin lagu, ngulik-ngulik gitar, ngulik-ngulik alat musik gitu kan. Lanjut aja itu dulu. Sampai beberapa tahun ke depan gitu kan, sudah mulai siap gitu kan untuk mulai meluncur, atau sudah mulai menghasilkan nih gitu kan, sedikit demi sedikit lagu kita ternyata bisa terjual, atau misalkan di YouTube trending gitu kan ya, akhirnya menghasilkan. Nah ya udah, sudah mulai nih nampak penghasilan, idealisme kita gitu kan lebih besar dibandingkan realistis kita. Ya udah, jalanin deh idealisme teman-teman. Nah jadi seperti itulah teman-teman ya, kalau menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan sih podcast pertama saya bisa teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman, intinya seperti itu. Oke, itulah podcast pertama dulu nih teman-teman. Sampai ketemu ya di episode selanjutnya. Kita akan bahas hal-hal yang mudah-mudahan bisa lebih seru lagi dan lebih bermanfaat. Yang paling penting itu adalah, yang penting itu bermanfaatnya. Karena buat apa gitu kan ya bagus kalau nggak bermanfaat, buat apa menarik kalau nggak bermanfaat kan. Pada dasarnya setiap karya, setiap hal yang kita lakuin, kita lihat dari kebermanfaatannya. Karena orang sukses itu kan orang yang paling banyak manfaatnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast saya yang pertama ini. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.